Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali masih di Debu Terbang Channel. Hari ini kita pengen bahas mengenai cross-disciplinary thinking, sebuah pelajaran yang saya dapatkan dari dunia pekerjaan, bahwa tidak ada ilmu yang superior, semua ilmu saling melengkapi. Teringat semasa saya SMA, waktu itu ada segregasi dikotomi antara IPA dan IPS ya, penjurusan. Mayoritas orang pengen anaknya masuk IPA, lalu saya masuk IPA. Setelah itu kuliah di jurusan teknik, masuk kuliah jurusan teknik. Awalnya tidak terlalu menyukai jurusan tempat saya kuliah, tapi akhirnya pada saat magang kerja dan bikin skripsi, baru menemukan kecintaan terhadap jurusan tempat saya kuliah. Kemudian diterima bekerja di salah satu perusahaan servis migas. Di sana kebetulan saya bekerja di tempat yang tidak terlalu berkaitan dengan background kuliah saya. Sempat waktu itu berpikir, kenapa kok ya, sempat berpikir kayak, wah ini saya salah tempat nih. Tapi akhirnya lama-kelamaan setelah dijalani, akhirnya menikmati dan menemukan bahwa pekerjaan yang saya jalani itu meskipun tidak terlalu berhubungan, tetapi ternyata menarik juga, sebuah ilmu yang baru. Sama-sama teknis, sama-sama engineering, tetapi sesuatu yang baru. Setelah sekian lama bekerja pada bagian engineering yang lebih banyak bergelut pada pekerjaan di lapangan, kemudian saya pindah ke kantor. Di kantor belajar satu hal yang baru lagi, yang masih ada porsi engineeringnya, tetapi lebih banyak berkaitan dengan kemampuan manajerial. Saat di sini saya baru mengerti apa yang orang-orang sering bilang dengan cross-disciplinary thinking. Karena melihat ternyata pada saat di dalam realita dunia pekerjaan, tidak ada salah satu ilmu yang superior. Misalnya engineering saja, ilmu teknis saja, tanpa di backup oleh kemampuan manajerial, malah biasanya kurang bagus. Apalagi saat seseorang sudah meniti tangga karir di kantor, biasanya tahu sedikit tentang banyak hal itu lebih bagus daripada seseorang tahu mendetil tetapi hanya itu tok yang dia ketahui. Jadi kita diajarkan untuk cross disciplinary thinking, berpikir dari banyak pendekatan lah. Realitanya dalam dunia pekerjaan, utamanya yang saya temui, saya melihat bahwa orang-orang yang berada pada piramida atas dunia korporasi itu adalah orang-orang yang punya pengetahuan, tidak hanya kemampuan teknis, tetapi punya pengetahuan manajerial. Malah lebih banyaknya ilmu-ilmu sosial. Misalnya dia punya pemahaman mendalam mengenai finance, mengenai keuangan, bisa membahasakan dengan bagus tentang keuangan perusahaan, keluar masuknya uang, neraca dan lain sebagainya. Itu malah kelihatannya lebih kayak yang, wah ini orang manajerial banget. Dulu saya mengira pada saat saya awal-awal bekerja bahwa wah ini knowledge, ilmu saya ini adalah ilmu yang paling bagus, paling superior. Tetapi kenyataannya di lapangan, setelah di lapangan kita bertemu dengan berbagai orang dengan berbagai macam disiplin yang kita kerja bareng-bareng, kemudian saling melengkapi, dan kita jadi tahu bahwa oh ternyata ada dunia seperti ini loh, oh ada orang punya knowledge seperti ini loh. Kita kerja bareng dan dari situ kita belajar banyak hal. Saat kita di kantor, kita malah dituntut punya skill di luar dari kemampuan teknis kita semata-mata. Harus punya skill manajerial, harus mengerti bagaimana dealing with people, mengerti psikologi orang, mengerti bagaimana manajemen keuangan, mengerti bagaimana manajemen inventory keluar masuk, dan banyak hal-hal lain yang semakin mengukuhkan kita bahwa sebenarnya tidak ada salah satu knowledge yang superior, semua tuh saling melengkapi. Pada akhirnya, setelah kita bergelut dengan berbagai macam sudut pandang, memperkaya wawasan, kita sudah mulai meninggalkan skup kecil kita saja bahwa oh ada juga knowledge di luar ini yang menarik dan bisa saya pelajari. Pada akhirnya intinya adalah berkontribusi dalam kehidupan.
keilmuan yang kita miliki itu hanya perangkat, hanya tool saja, hanya alat. Dan sebagai sebuah alat, boleh jadi kita diberikan alat yang lain melengkapi alat yang sekarang kita sudah punya gitu. Jadi intinya bukan pada alat itu sendiri, tapi bagaimana kita menjalankan tugas kita dengan baik, yaitu berkontribusi dalam kehidupan. Banyak hal dalam hidup ini yang bisa kita pelajari, dan intinya jangan menutup diri lah, supaya kita bisa berkembang, punya wawasan yang lebih luas dan melihat dari berbagai perspektif. Oke, sekian saja. Terima kasih teman-teman sudah memantau sampai akhir. Jika menarik silakan subscribe. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.